Kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah, azab yang lebih mengerikan daripada penyakit, azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabi pernah berkata, innallaha la yumli lizalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah, karena kenikmatan sudah habis, mereka habiskan di ahli Quran. Dan ternyata ahli Quran ini, berita baiknya bagi sebagian orang, tidak disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang hafal 30 juz. Karena ada yang hafal 30 juz pun tidak disebut oleh Al-Quran sebagai ahli Quran. Ahli Quran kata para ulama dibagi pada 3 bagian. Jadi kalau bapak ibu sudah jadi ahli Quran, itu penjagaannya di 3 alam pak bu. Di dunia dijaga, di alam kubur jasadnya itu akan dijaga, di akhirat dimuliakan oleh Allah saat pulang. Pertama ada ahli qiraah. Ahli apa? Qiraah. Orang yang senang baca. Jadi untuk menghafal belum tergerak, ya, atau pelan-pelan, tapi baca, dia punya wirid baca, target, ya, sehari 1 juz, 30 hari 30 juz, dibiasakan oleh beliau. Nah ini termasuk ahli Quran, ya kan? Sedangkan setan, mohon maaf, dalam tidur pun dia mengganggu, tapi dia ngantuk, ya, karena itu dia gantian. Ada setan siang, ada setan malam. Betul, hati-hati, setan malam beda dengan setan siang. Anda nggak percaya silahkan. Di keadaan malam akan berbeda. Makanya ketika Anda ibadah di malam hari, kehusyuannya tingkat tinggi. Quran surah 73 ayat ke-6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi begitu Anda bicara, berdoa, istighfar, itu sentuhan ke jiwa tinggi, bisa taubat Anda. Setan nggak mau kerja keras, dia luluh lantak seketika. Makanya pangkat setan malam lebih tinggi daripada pangkat setan siang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Di ujung doa ditutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Sebelum salam tambah 4 hadis riwayat Muslim. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini di dunia, kejahatanmu bisa kau hilangkan dengan uang yang kau miliki, kejahatanmu bisa kau lenyapkan dengan kekuasaan yang ada di ujung jarimu. Tapi sampai masanya Allah berkata, Anal Jabbar, akulah penguasa. Mainal Jabbarun, mana penguasa-penguasa yang lain? Semuanya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa, semua yang bernafas mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfina, boleh diikuti. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Cukup pendek tapi padat, dalam sekali itu. Usahakan dibaca tiap Jumat sebelum selesai meninggalkan Jumatan untuk yang ikhwan laki-laki. Yang ibu baca pada asar bu, menjelang maghrib. Singkat itu. Anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ada orang yang pernah larut dalam maksiat dan sebagainya, kemudian di akhir hidupnya dia mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahim. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azim. Masya Allah. Ya Allah. Latihan ya. Ada orang-orang yang kalau ba'da subuh tuh suka keluar tuh.
Coba deh ikuti gitu. Itu tuh Masya Allah. Gak usah banyak-banyak lah. Ya, 1.000, 2.000 atau 5.000, siapkan aja untuk infak. Tapi saya minta nih, Anda keluarkan dengan tangan Anda sendiri. Banyak di jalan tuh, atau sekitaran Anda. Cari betul-betul kualifikasi orang yang memang memerlukan itu. Yang sudah sepuh keliling, panggul dengan keringatnya itu. Jualan donat, jualan ini, jualan itu, jualan macam-macam. Dekati. Terima kasih Pak. Mohon maaf, ini ada titipan lewat saya. Memang nggak banyak, cuman tolong doakan aja Pak ya. Saya diberikan kesehatan kebaikan. Anda berikan, itu perhatikan bagaimana yang keluar di lisan mereka. Mudah-mudahan sehat, dikasih rezeki berlipat, keluarga itu tuh mahal sekali, mahal. Jamaah, ada pertanyaan. Saya Pak Ustadz. Apa pertanyaannya Pak? Ustadz, kalau saya dengan istri saya ini di dunia, apakah nanti di surga sama dia juga lagi Pak Ustadz? Iyalah, saya bilang. Sama siapa lagi? Allah Pak Ustadz. Walaupun nampaknya ibu ini pemarah, garang, tapi nanti sampai di surga, dia berubah menjadi bidadari yang lemah lembut, lemah gemulai. Sampai nyamuk pun tak mati dipukulnya Pak. Saking kan lemah lembutnya. Iya kan Bu? Seandainya bapak ini meninggal, mau ibu ikut? Jelas Pak? Jelas? Kurang jelas? Kalau bapak ini mati, mau ibu ikut? Jelas? Jangan kalian sangka mereka nanti ikut. Walaupun katanya, abang sehidup semati. Maksudnya aku hidup kau mati. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian, dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.